Racikan Berita. Kang Juju Purwantoro, wah, orang pasti tahu bahwa beliau adalah salah satu advokat atau pembela Muslim, ya, pengacara pembela Muslim. Banyak sekali para ulama, ya, seperti Habib Rizik dan terakhir ini di Jakarta Timur itu Ustadz siapa? Dr. Farid Obah dan kawan-kawan 3 orang dokter itu, ulama kita. Ya, yang disangkakan sebagai teroris. Ya. Iya. Nah, ini Kang Juju juga sebagai pembelanya dengan kawan-kawan. Insya Allah. Ya, kita terima kasih ada orang seperti Kang Juju Purwantoro yang masih eksis membela umat. Jadi kalau berharap tentang dia dapat duit banyak, nggak dapat dapat ya. Insya Allah dapat. Ya, kan? Langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Dan beliau juga adalah salah satu ketua dari advokat Partai Umat. Ya kan Juju ya? Ya, bidang DPP, bidang advokasi hukum lah. Nah, syukur. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah masih seputar tentang Anies. Ya kan, sekarang banyak di medsos beredar tentang hutang Anies kepada sahabat. Ya kan. Nah, itu pertanyaan pertama itu masalah hutang itu sepengetahuan dari Kang Juju gimana sih sebenarnya itu dari sisi hukum perdatanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita biasa panggil Bang Dul ya atas kesempatan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di channelnya. Jadi kalau kita coba membicarakan perihal Anies Baswedan yang akhirnya ini namanya mengemuka lagi begitu, tapi tidak dalam arti bakal calon presiden, tapi dari sisi yang lain, yaitu sisi ada yang tanda kutip mempersoalkan lah kira-kira begitu, bahwa beliau tuh masih memiliki hutang katanya begitu. Nah, kenapa? Itu dari data dan informasi yang kita peroleh adalah pada waktu itu ya, di sebelum tahun 2017 lah kira-kira gitu, mendekati persiapan untuk pencalonan Pilgub ya, Pilgub DKI itu di periode 2017 sampai 2022 itu direncanakan atau sudah dipastikan beliau akan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada waktu itu. Nah, yang dipersoalkan atau mencuat di permukaan sekarang ini adalah bahwa seorang Anies Baswedan itu masih memiliki hutang katanya begitu. Nilainya juga tahu-tahu Bang Dul itu sekitar 50 miliar. Nah, loh kok bisa begitu? Nah, itu kan diawali pada waktu atau informasi sumber informasi itu diawali oleh Sandiaga Uno sendiri yang menjelaskan itu pada waktu podcast. Ya, pada waktu podcast dengan salah satu katakanlah media begitu. Itu memang iya, ternyata dikatakan oleh Sandiaga Uno bahwa memang masih ada tanda kutip istilah orang awamnya sangkutan gitu ya. Nah, ada sangkutan, masih ada sangkutan itu nilainya 50M. Dalam hal apa? Yaitu dalam waktu persiapan untuk operasional dan macam-macam lah kira-kira itu dibutuhkan, atau total dananya berapa kali itu diberikan, 2 kali atau 3 kali, itu nilai totalnya sekitar 50 miliar itu yang jadi persoalan. Nah, karena itu diungkapkan oleh seorang Sandiaga Uno, kemudian menggelinding dan akhirnya menjadi apa namanya, isu yang akhirnya juga isu pada terutama para pihak-pihak atau mereka yang tidak suka dengan Anies Baswedan, ini menjadi makanan empuk tentunya. Ini yang kita rasakan sampai hari ini Bang Dul kira-kira begitu. Masih bergulir itu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Bahwa pada waktu itu memang betul seorang Sandiaga Uno itu memang ada perjanjian tertulis begitu. Walaupun saya sendiri belum melihat, juga Bang Dul juga pastinya belum melihat perjanjian formal itu secara tertulis, karena kalau kita mengacu kepada yang namanya perjanjian perdata, apalagi sifatnya pinjam meminjam gitu ya, atau hutang menghutang gitu kan, hutang-hutang itu secara hukum perdata kan itu menjadi hukum privat Bang Dul, hukum privat, hukum pribadi yang seharusnya tidak etis, tidak patut diketahui atau dibuka untuk umum, kan begitu. Itu yang terjadi. Karena memang dikatakan bahwa sebetulnya di situ dikatakan bahwa Anies Baswedan masih ada hutang kepada Sandi senilai 50 miliar itu.
Jadi kalau kita mengacu ke KUH Perdata, karena urusan utang piutang antar pribadi itu perdata lingkupnya, yaitu misalnya di pasal 1338 ayat 1 perdata, Bang Dul ya. Nah, situ kan ditentukan bahwa perjanjian itu emang dibuat oleh para pihak begitu, yang berlaku sebagai undang-undang. Ya, artinya memang betul kalau kita melakukan suatu perjanjian antar pihak, itu perjanjian itu jadi undang-undang kan begitu. Nah, persoalannya adalah kalau kita bicara perjanjian untuk perikatan perdata, maka itu pasti dua pihak itu ada kesepakatan dulu ya, nilainya berapa, diperuntukkan untuk apa, kemudian nanti akan dibayarnya kapan begitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu dan yang paling penting adalah perikatan tersebut harus digantungkan kepada sesuatu sebab atau objek yang halal, begitu Bang Dul. Itu yang paling penting. Nah, tentunya karena itu digantungkan juga oleh atas waktu tertentu dari perjanjian itu, pada waktu itu dimaksudkan adalah persiapan dan katakanlah mungkin diperlukan dana-dana operasional untuk persiapan Anies Sandi menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai 2022 pada waktu itu. Dan hasilnya seperti kita ketahui bersama, Anies memang jadi gubernur DKI dan menang ya gitu ya. Pada waktu itu mesti melawan Ahok ya kalau saya ya. Melawan Ahok, betul. Menang. Ahok dan Jarot. Arti pasangan Sandi dan Sandiaga Uno ini maka mendudukilah gubernur dan wakil gubernur DKI secara resmi. Itu kan yang terjadi. Nah, bergulirnya waktu, orang yang merasa katanya si Anies berhutang atau punya hutang tidak pernah mempersoalkan utang piutang itu gitu, yang baru kita dengar muncul seminggu terakhir ini tentang itu. Nah, maka seorang Anies tentunya berpikir bahwa udah selesai sebetulnya utang piutang itu. Karena apa? Karena dia dan Sandiaga Uno sudah sukses ya menjadi pejabat gubernur dan wakil gubernur DKI itu. Itu kan yang jadi persoalan. Kemudian yang anehnya lagi, ya mungkin fenomena menarik juga gitu. Kan dalam perjalanannya itu seorang Sandiaga Uno, kalau nggak salah sekitar tahun 2019 ya Bang Dul ya, atau menjelang 2019, itu malah beliau meninggalkan Anies Baswedan. Jadi jabatan wakil gubernur yang diemban oleh Anies Baswedan Sandiaga Uno itu ditinggalkan ya, karena beliau akan mencapres dan mewapres dengan Prabowo Subianto pada saat itu. Jadi kan lucu, mereka awalnya komitmen sudah berdua sebagai gubernur dan gubernur ya, sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi seorang Sandiaga Uno meninggalkan posisinya, jabatannya lebih dahulu. Nah, dengan demikian seorang Anies Baswedan tetap komitmen pada waktu itu, saya akan tetap menyelesaikan jabatan ini, amanah ini sebagai gubernur selama 5 tahun sampai selesai. Itu dikatakan jelas di mana-mana ya, di publik dijelaskan juga kepada Pak Prabowo yang pada waktu itu adalah salah satu partai Gerindra sebagai pendukung utama, pengusung utama Pak Anies menjadi gubernur DKI. Itu sudah disampaikan jelas. Jadinya beliau sudah menyampaikan itu sampai batas waktu akhir 2022 kemarin. Itu jelas. Nah, akhirnya beliau tinggalkan sendiri dan kemudian Gerindra juga mencalonkan calon wakil gubernur pengganti Anies pada waktu itu, yaitu Pak Patria itu ya. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi aneh buat kita kalau persoalan hutang piutang ini baru akhirnya ini ada apa sebetulnya, ada tujuan apa, ada maksud apa, kok ada pihak-pihak yang tampaknya senang gitu ya, ada pihak-pihak yang tepuk tangan begitu kelihatannya ya kan, atau digoreng-menggoreng lah istilah politiknya begitu, karena seolah-olah Anies itu masih berhutang gitu ya, dan mungkin melakukan pengkhianatan karena ada perjanjian gitu. Padahal tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, secara hukum perdata perjanjian itu pada pada suatu objek yang halal begitu, dan digantung pada suatu waktunya adalah pada saat Anies Sandi itu menjadi gubernur DKI 2017-2022. Selesailah itu sebetulnya kasus hutang piutang itu. Jadi begitu. Nah, lalu gini Kang,
ada lagi tayangan di podcast. Kalau menurut saya itu sebelum Sandiaga Uno menjelaskan tentang hutang 50 juta. miliar, 50 miliar. Oh, 50 miliar. Maaf. Pernyataan dari Sandiaga Uno itu bahwa terkesan dalam bahasa komunikasi itu bahwa Anies itu nggak ada tanpa Sandiaga Uno, lu nggak akan jadi gubernur. Iya. Karena yang meminta Prabowo menjadikan Anies gubernur itu adalah Sandiaga Uno. Oke. Sedangkan Sandiaga Uno sendiri diminta oleh Prabowo jadi gubernur melalui Partai Gerindra. Nah ini kan bahasa-bahasa yang diungkap tapi halus gitu. Nah Nur kan jujur sendiri apa sih sebenarnya politik apa yang terjadi antara Sandiaga Uno dengan Anies ini? Menurut saya sudah final dan selesai persoalan gubernur dan wakil gubernur Anies dan Sandi. Tapi yang menarik adalah kembali ke persoalan seolah-olah Anies itu berhutang 50 miliar tadi. Ini lucu. Karena pada faktanya, prakteknya kita sama-sama saksikan, publik saksikan, ya, begitu pendukung, terutama pendukung Anies dan Sandi, itu termasuk juga di hadapan Pak Prabowo sendiri dalam suatu kesempatan pertemuan antar pendukung begitu katakanlah ya, pendukung Anies Sandi atau kampanye atau apa, itu mereka mengumpulkan duit itu dari kantong masing-masing tidak sedikit, Bang Dul, tidak sedikit. Itu belum lagi mereka yang langsung transfer. Artinya kalau mau hitung-hitungan di situ saja, jauh lah itu dari nilai 50 M itu, menurut saya. Nah, kenapa hal seperti ini tidak dipertimbangkan oleh Sandiaga dan mungkin kelompok Prabowo. Dan Pak Prabowo kita tahu mengatakan bahwa udah tidak usah diributkan lagi. Ya itu yang baik saya rasa. Karena faktanya kalau bicara angka begitu, itu tidak sedikit ya pendukung konstituen pendukung Anies Sandi di Pilgub DKI 2017 itu nilainya saya yakin jauh lebih besar daripada itu. Dan sekarang sudah ada suara-suara itu di publik, Bang Dol, bahwa kalau gitu duit kita kembalikan dong sumbangan kita sekian M, kan jadi rumit ya. Waktu Pilpres. Jadi sekarang konstituen mengatakan kalau gitu sumbangan kita balikin aja kalau begitu deh. Kalau ditagih begitu repot kan kalau begitu kejadiannya. Begitu Bang Dol. Sebenarnya ada yang menarik kan jujur. Menariknya begini. Selama ini yang dinamakan money politik itu kan sebenarnya hanya isu. Karena kan tidak kelihatan transparansi pemberiannya, itu hanya orang tertentu yang melakukan itu. Tapi dengan kasusnya si Sandiaga Uno membongkar tentang ada hutang 50 miliar, Anies berhutang 50 miliar itu, masyarakat tambah cerdas nih. Artinya memang ada money politik itu. Apakah Sandiaga Uno ini membongkar itu hanya untuk memberitahu masyarakat bahwa ada loh money politik atau apa? Nah, menurut jujur bagaimana? Saya agak bertolak belakang pada waktu itu. Sebetulnya itu bukan merupakan bagian atau definisi tentang money politik sendiri. Kenapa? Karena memang kita, Bang Dul, pemilihan kades saja itu memerlukan duit puluhan juta juga gitu ya. Apalagi pemilihan presiden, pasti miliaran juga. Triliunan malah. Triliunan, betul, triliunan pula, bukan miliar, triliunan sudah. Jadi itu memerlukan dana. Jadi kalau seseorang ya dalam perjanjian tadi di awal kita jelaskan ada perjanjian perdata utang piutang itu sesuatu yang biasa saja, tidak dalam kapasitas pengertian money politik dalam ini. Menyiapkan uang, meminjam uang untuk biaya-biaya operasional, kan begitu. Dan itu memang harus disiapkan. Fakta. Ya kalau kita pergi ke mau ke Ancol gitu, mau ke Taman Mini, kan kita butuh bensin, Pak Dul. Nah, kita itu butuh ongkos dan butuh tiket masuk. Nah, itu akan habis Jadi itulah yang disebut cost politik, gitu kan? Nah, cost politik. Nah, itu akan habis. Jadi itu bukan dalam kaitan dengan money politik menurut saya, begitu, Bang Dul. Lalu mengapa sekarang terkesan Sandiaga itu menyerang Anies? Saya tidak bisa menjelaskan gamblang dalam hal ini, tapi kan indikasinya kan bisa saja kalau masyarakat atau pendukung Anies mengatakan ya karena sekarang ini kan Sandiaga dan Anies kan masih tetap beda perahu. Nah, beda perahu artinya beda partai mungkin ya, sehingga kepentingan politiknya juga berbeda mungkin ya, karena suara-suaranya kan Anies sudah didukung oleh koalisi 3 partai itu ya, Nasdem, Demokrat dan PKS terakhir kan
KIP sekarang. Nah, sekarang ada KIP. Nah, sehingga hijau, biru. nah itu tambahan vitamin kan begitu. Nah, kira-kira begitu tambahan vitamin. Nah, di sisi yang lain Sandiaga masih katakanlah begitu bersama-sama Prabowo, yaitu kan dalam satu perahu dimotori oleh Gerindra katakanlah begitu. Sehingga kemungkinan besar akan berbeda perahunya antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Itu persoalannya untuk mencalonkan siapa calon presiden dari mereka. Kalau dari kelompok Anies Baswedan dari tadi ya tiga parpol itu udah jelas yang akan diusung adalah baca presnya adalah Anies Baswedan. Gitu Bang Nudul. Nah, Jujo, saya mau tanya bukan satu, kadang saya mau tanya lagi ke kita mungkin. Andaikan Sandiaga Uno dengan Anies ternyata di akhir dari pencalonan presiden ini mereka berdua ternyata digabung menjadi satu. Kenapa kan Jujo bagaimana? Ini politis ya? Ya tadi kan orang awam sering mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kan dalam dunia politik. Dalam politik. Walaupun itu dalam detik-detik terakhir, detik-detik akhir sangat mungkin sekali. Jadi kalau itu terjadi, apakah yang kemudian adalah untuk lebih mendukung memperkuat Anies sebagai nantinya akan sebagai calon presiden di 2024, maka itu mungkin saja terjadi. Artinya Sandiaga ini akan diusung oleh partai mana kan begitu? Akan disupport oleh partai mana? Apakah itu Gerindra atau P3 atau PAN mungkin misalnya atau Golkar? Nah, mungkin itu bisa saja terjadi. Saya rasa mungkin saja. Jadi nostalgia dong, Bang Dul. Nostalgia waktu gubernur ya kan? Nah, Anies Sandi kan begitu. Kemungkinan ya, kemungkinan. Pendukung gimana ya? Pendukungnya setuju nggak ya? Itu tuh ya. Saya melihat kalau beliau tanda kutip ya masih mengatasnamakan dengan perahu Gerindra misalnya. Nah, ini pendukung Sandiaga Anies Baswedan kan juga masih ada banyak yang terluka terhadap peristiwa yang lalu. Nah, sehingga mungkin menjadi pertimbangan cukup berat juga gitu. Kelihatannya seperti itu. Kang Juju, secara pribadi, Kang Juju paling takut Anies itu diapain oleh pemerintah? Pengertiannya diapain tuh gimana? Ya, misal kasus hukum, masalah. Ya, sangat mungkin terjadi mungkin ya. Karena kalau bicara hukum bahwa tidak ada batas waktu seseorang itu kalau diindikasikan melakukan suatu tindak pidana maka akan diproses kapan saja, Bang Dul. Hari ini, bulan depan, tahun depan, gitu kan? Kita tidak tahu terhadap itu. Walaupun saya yakin bahwa kalau itu terjadi, maka unsur politisnya itu sangat kental sekali terhadap Anies ya dalam hal ini. Karena kami melihat atau masyarakat melihat dan mempelajari bahwa sampai detik ini bagaimanapun Anies coba digoyang-goyang dengan contoh kasus Formula E misalnya begitu, ya kan? Contoh pembangunan di DKI Jakarta terhadap kaitan anggaran APBD misalnya, itu tidak ada sama sekali indikasi bahwa beliau melakukan suatu pelanggaran hukum atau korupsi misalnya seperti itu. Jadi itu analisa atau katakanlah yang kita amati dan masyarakat mengamati tentang itu, maka akan terjadi guncangan dahsyat, Bang Dul, dalam hal ini. Kalau seandainya Anies juga tanda kutip dicari-cari kesalahannya dari segi pidana atau korupsi misalnya seperti itu. Perlu nggak Kang Juju? Salah satu perlu nggak kita membentuk militansi kepada orang yang kita dukung? Pengertian? Bentukkan yang militansi, perlu nggak? Pengertiannya gimana? Pengertiannya misalnya nih, seorang ulama dia harus mati. Jadi kalau dia tangkap, ini orang pendukung dia ini akan rame, ribut gitu. Ya, artinya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Dalam arti pendukungnya itu tadi. Arti pendukung kan ada yang biasa-biasa saja, ada yang pendukung reaktif gitu, ada yang progresif misalnya seperti itu. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Tapi tentu dalam seperti ini tidak bisa kita katakan kami punya pendukung agresif ya. Militansi segala macam. Saat ini siap
mengamankan Anies kalau terjadi apa tidak, karena kan kembali lagi kita adalah restart ya, kita negara hukum ya, semuanya harus tetap kembalikan kepada sisi hukum, sebetulnya seperti itu, normalnya seperti itu. Selama menjadi relawan Anies, Kang Juju, saya perhatikan Kang Juju kan selalu bicara masalah perspektif hukum. Ya kan, pertanyaan saya adalah, adakah pendukung Anies itu yang memiliki jiwa progresif untuk membela Anies habis-habisan? Ada nggak? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dalam satu kelompok masyarakat pasti ada kelas ya dalam kelompok masyarakat tadi seperti itu. Dan saya yakin kalau untuk kelompok-kelompok seperti itu ada saja pasti. Karena biar bagaimana Anies ini kan dikenal oleh orang yang bersih gitu ya, santun, cerdas, beriman, cerdas gitu ya, agamis begitu seperti itu. Jadi tanda kutip, walaupun saya tidak katakan bahwa tadi tidak ada cacatnya, tapi paling tidak dengan kriteria-kriteria semacam itu pasti ada pendukung-pendukung yang tadi tanda kutip progresif apa? Ya, progresif seperti itu pasti ada, saya yakin. Bang Dul. Kang Juju, apa pesan Kang Juju secara pribadi kepada Sandiaga Uno? Ya, untuk Sandiaga Uno yang artinya saat ini juga secara formal beliau masih tetap bergabung di salah satu elit gitu, katakanlah begitu, elit Partai Gerindra begitu ya. Jadi di satu partai kan pasti ada aturan-aturan yang secara normatif, ada juga rambu-rambu yang harus diikuti tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi saya yakin ya beliau biar gimana tetap masih ada hati nurani begitu kira-kira, dan aturan-aturan sesuai dengan normatif gitu, masih mengikuti sampai sementara ini seperti apa yang diikutinya, partai yang diikutinya yaitu Partai Gerindra. Jadi secara tidak langsung, secara normatif beliau masih tetap terikat saya yakin masih tetap terikat dengan Gerindra untuk mengikuti aturan itu begitu. Racikan Berita